Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Puluhan siswa di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan di sekolah. 37 siswa terpaksa dibawa ke puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, dan sakit perut pada Selasa siang. Ke-37 siswa ini terdiri dari 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa dari Sekolah Dasar Hidayatullah, Kecamatan Koka, Lukuna. Dari kronologi, makanan MBG tiba di sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah dan langsung didistribusikan ke seluruh kelas. Dalam waktu sekitar 1 jam, belasan siswa mengeluhkan pusing dan sakit perut. Petugas medis kemudian menjemput siswa menggunakan ambulans dan membawa mereka ke berbagai fasilitas kesehatan. 33 siswa korban MBG dari SMA Negeri 7 langsung dibawa ke 3 puskesmas terdekat dan RSUD. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau sudah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Diduga keracunan tadi, baru diduga ya. Iya. Tindakan dari Dinas Kesehatan sendiri gimana? Apakah sampelnya sudah diambil atau gimana? Nah, untuk kejadian ini kawan-kawan sedang mengumpulkan melakukan penyidikan atau pengumpulan bukti atau sampel epidemiologi keamanan pangan istilahnya, untuk kemudian dilakukan tindakan atau uji lab. Saudara, seorang balita di Bengkulu didiagnosa mengalami gizi buruk. Kondisinya mengenaskan sebab dari mulut dan hidung sang anak keluar cacing. Khaira Nur Sabrina, seorang balita berusia 1 tahun, terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Daerah Tais, Bengkulu. Kondisinya memilukan sebab sebanyak 8 ekor cacing gelang keluar dari mulut dan hidungnya. Awalnya, orang tua Khaira membawa anaknya ke rumah sakit karena mengalami demam disertai batuk. Dokter pun mendiagnosa Khaira mengalami gizi buruk. Setelah menjalani perawatan intensif, ditemukan larva di paru-paru balita tersebut. Pas di ronsen ketahuanlah bahwa ada cacing, dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing itu cacingnya langsung keluar dari mulut, dan sampai saat ini jumlah cacing itu sudah ada 8. Tadi dokter anaknya bilang dari hasil ronsen itu ada gumpalan cacing yang tidak bisa dikeluarkan secara normal dari anusnya. Jadi mau dirujuk ke dokter bedah anak, karena yang ada dokter bedah anak kan di M. Yunus. Selain Khaira, sang kakak yang masih berusia 4 tahun juga mengalami gejala serupa. Kondisi lingkungan tempat tinggal diduga ikut punya andil terhadap kesehatan 2 balita tersebut. Kasus yang sama juga pernah menimpa bocah Raya di Sukabumi, Jawa Barat. Ia meninggal dunia usai dirawat 9 hari di rumah sakit. Kondisi Raya makin memprihatinkan karena hidup dalam kemiskinan. Ayah Raya menderita sakit TBC, sementara sang ibu mengidap gangguan jiwa. Kasus Raya yang kini berulang di Bengkulu mesti jadi alarm yang keras bagi negara. Sesuai Konvensi Hak Anak PBB dan Perundang-undangan Indonesia, negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak, salah satunya jaminan kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV.